Cahaya multazam penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Cahaya Multazam Inspiration, tempat berbagi cerita inspiratif dan memotivasi. Saya Muhammad Isro akan menemani ayah bunda selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini ayah bunda spesial banget ya, untuk orang yang sangat spesial. Karena kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial. Beliau adalah bagian dari tim khidmat Cahaya Multazam, atau bisa dikenal dengan tour leader. Mari kita sambut bersama Bunda Lismiati. Tepuk tangan dong buat Bunda Lismiati. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bunda? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Dahsyat, mantap gitu ya. Baik, ayah bunda, seluruh penonton yang ada di rumah, insya Allah beliau ini adalah salah satu yang nanti akan mendampingi jamaah umroh akbar di tanggal 30 Juli 2025 mendatang. Dengan jumlah keseluruhan jamaahnya ada 567 jamaah umroh. Masya Allah. Bukan ya, beliau itu bukan orang yang baru dalam dunia perumrohan, tapi sudah berpengalaman mendampingi jamaah dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Masya Allah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Bunda Lismiati. Bunda, langsung saja nih. Waktu pertama kali dapat kabar nih Bunda menjadi tour leader umroh, apa yang ada di benak Bunda? Atau wah keren, atau langsung berpikir kalau ini adalah tanggung jawab yang besar? Masya Allah, terima kasih Ustadz atas waktunya ya. Sama-sama. Jadi begitu dikasih info untuk menjadi tour leader berikutnya, yang ada di benak saya langsung, wow keren gitu ya. Masya Allah. Apa kerennya? Wow kerennya adalah kembali saya terpilih dan Allah pantaskan untuk menjadi pelayan tamunya Allah. Masya Allah. Itu sangat luar biasa karena tugas ini sangat mulia menurut saya. Ya. Jadi tugas ini yang saya rasakan adalah melebihi di atas tugas-tugas yang dulu pernah saya lakukan. Menjadi karyawan Allah gitu. Masya Allah. Itu yang kalimatnya itu Bunda, menjadi karyawannya Allah gitu. Berarti Allah. Bunda jadi tour leader juga nggak main-main ya. Masya Allah. Tanggung jawabnya begitu besar. Betul. Karena menjadi pelayannya tamu-tamu Allah. Masya Allah. Bunda, apakah ada dorongan sebelumnya untuk menjadi tour leader nih, atau mungkin hanya sekedar tanggung jawab Bunda nih ketika ditunjuk begitu? Masya Allah. Kalau dorongan pasti itu sangat besar dorongannya. Ketika saya mengakatkan diri saya untuk menjadi pelayan tamunya Allah, menjadi karyawan Allah, maka dorongan terbesar adalah Allah itu kan yang punya rezeki. Betul. Maka biarlah Allah yang membayar gitu ya atas semua pekerjaan ini. Maka iya, begitu saya pernah jadi jamaah. Betul. Maka saya pulang. Ketika saya pulang, sebelum pulang saya pesan lagi, ya Allah, saya lo mau melayani tamu-tamumu tahun depan. Dan Allah jawab, dan Allah jawab hingga tahun ketiga ini. Mantap sekali. Kalau gitu saya juga pengen jadi tour leader sih Bunda. Ini harus dikasih tips bagaimana saya juga bisa jadi tour leader. Gitu ya. Masya Allah. Oh iya Bunda, kan dulu memang pernah menjadi jamaah Bunda ya. Betul. Apa sih Bunda bedanya yang Bunda rasakan saat menjadi jamaah sama tour leader? Saat menjadi jamaah dulu, karena memang saya masih belum pernah gitu ya. Iya. Makanya itu adalah ajang pertama kali saya menjadi berangkat umroh di tahun 2023 gitu. Dan itu juga ajaib itu saat saya berangkat umroh. Oh, bagaimana? Jadi saya startnya itu saya sedekah 50.000 3 kali itu. Tiap bulan saya sedekah untuk yang berangkat umroh. Gitu ya. Tiap bulan 50, tiap bulan 50, tiap bulan 50. Karena saya didenda sebenarnya. Ngaji nggak hatam 1 juz. Jadi saya kena denda 50.000. Masya Allah, malah itulah jalan kemudahan Allah untuk saya. Akhirnya di bulan berikutnya saya dikasih jadwal dan Allah mudahkan untuk berangkat di tahun 2023 itu. Keren kan? Masya Allah. Keren banget. Jadi saya begitu sampai di sana itu ya berangkat nangis, di sana nangis,
pulang juga nangis. Iya. Aneh ya. Jadi yang saya tangisi apa? Sebagai jamaah itu, Masya Allah, ya Allah, saya yang penuh dosa, Kak, engkau yang penuh dosa ini masih engkau pantaskan untuk datang ke rumahmu gitu. Jadi saat yang saya rasakan di sana, nangisnya saya adalah kok saya masih pantas gitu ya, dengan berlumur dosa yang banyak menurut saya tidak mungkin saya ke sana, tapi Allah begitu mengagungkan atau memuliakan kita untuk merasakan di sana. Sehingga saat itu memang saya fokus ibadah, fokus ibadah. Tapi terselip di situ, Tat. Begitu ada tour leader yang ngedampingin saya, langsung nih pikiran celing gitu kan, LOP kalau bahasa kita, bermimpi, berpesan sama Allah. Ya Allah, saya juga mau lo tugas kayak dia, selain saya ibadah, saya juga bisa melayani tamu-tamumu. Masya Allah. Jadi, itu terbesit saat itu, saat saya jadi jamaah. Akhirnya pas mau pulang, tawaf wada pas pulang itu kan, saya berpesan, ya Allah izinkan ya tahun depan saya datang ke sini lagi membawa teman-temanku. Dan Allah izinkan itu, Masya Allah, dengan membawa 2024 itu membawa satu tim saya, teman-teman itu ada 16 teman ya, teman dekat. Dan alhamdulillah Allah izinkan bawa ibu dan suami. Masya Allah. Dan dikirim jadi tour leader beneran gitu ya. Dijawab sama Allah. Ini nikmat terbesar Bunda ya. Kalau saya tadi dengar Bunda mengatakan LOP. Kayaknya ini salah satu ini yang jadi penyebab gitu ya. Apa sih Bunda LOP itu? LOP itu kita pesan sama Allah. Kalau di kafe itu kan kita pesan sama chef. Iya. Ustadz mau ngopi, nulis dulu tuh resep, nulis bill dulu kan, pesan kopi, maka sama chef akan diantarkan kopi. Nah kali ini itulah LOP. LOP saya pesan sama Allah. Betul. Pesannya sama Allah, pasti diantar, pasti dikirim, pasti dikasih. Nah jadi LOP itu adalah pesanan saya kepada Allah, nggak pakai tapi. Nggak pakai tapi. Nggak mikir, terserah Allah caranya bagaimana besok, terserah. Pokoknya ya Allah tahun depan saya mau jadi pelayan tamumu dengan membawa banyak teman-temanku. Dan itu langsung celing Allah kasih. Betul. Ini dahsyat banget dari LOP ini Bunda ya. Betul. Itu konsep adalah pesan ya. Pesan ya. Sama Allah. Pesan sama Allah, minta sama Allah. Dan kerennya itu tanpa tapi. Nih Ayah Bunda, ini yang perlu dipelajarin ya. Betul. Karena apa Bunda? Karena sekarang orang, siapa yang pengen umroh? Saya. Tapi nggak pede Bunda. Tapinya banyak. Karena di tengah-tengah itu tapinya masih banyak. Betul. Nah, kira-kira ada pesan nggak Bunda nih bagi untuk bunda-bunda yang belum umroh karena tapinya masih banyak gitu. Untuk teman-teman dan jamaah semua yang pengen berangkat umroh, pesan sama Allah tuh pesan aja, nggak usah pakai tapi. Kenapa? Selama kita masih pakai tapi, maka kita nggak akan pernah sampai ke Baitullah. Jadi hapus kata tapi mulai sekarang dalam benak kita. Karena apa? Allah itu sudah menjamin rezeki kita detik depan, dan detik depan berikut. Kenapa sih mereka kok memang banyak kata tapi? Tapi itu kayak mungkin meragukan Allah mungkin Bunda ya. Betul. Tapi itu ya sama aja nggak percaya gitu ya, nggak percaya dengan Allah. Iya. Kita mau berangkat tapi saya nggak punya uang. Nah, sedangkan rezeki itu Allah yang kasih. Betul. Kata Allah, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, sudah jelas tuh di situ. Nggak ada, nggak usah pakai tapi gitu. Iya. Ya. Masya Allah, baik Bunda. Ini keren banget pokoknya ilmunya. LOP Bunda ya. LOP. Oke, kita lanjut Bunda ya. Apa hikmah terbesar Bunda menjadi tour leader nih? Masya Allah, kalau kita tanya hikmahnya, mungkin yang saya sebutkan itu hanya sekedar tentang ucapan gitu ya. Tapi yang paling besar adalah hikmahnya saya bisa merasakan praktek pengabdian untuk Allah. Praktek pengabdian untuk Allah. Kalau di ilmu kami, ilmu magnet rezeki kami, itu praktek plus 6. Ilmu apa itu Bunda? Ilmu magnet rezeki. Magnet rezeki. Iya. Jadi biar rezeki itu datang kepada kita. Masya Allah. Mau apa? Mau belajar ini? Mau dong. Masya Allah. Kayaknya rezeki itu kayak magnet ya. Magnet itu kan kayak apa Bunda? Magnet itu mendekatkan gitu ya. Iya. Jadi pokoknya datang sini ya. Kita duduk diam, rezeki datang. Wih, waduh, saya juga mau kayak gitu Bunda. Ya. Kapan kita harus ketemuan, bisa ngopi bareng kan? Betul. Gitu. Maka ketika saya belajar itu, maka saya memperoleh satu ilmu yang namanya plus 6, yaitu pengabdian. Namanya pengabdian itu kita nggak pakai
saya mau dibayar berapa, enggak. Namanya pengabdian itu saya kerja tulus, saya kerja dengan bahagia, saya kerja penuh dengan rasa syukur. Biarlah Allah yang bayar. Masya Allah. Maka apa yang saya lakukan happy aja. Benar. Begitu saya dapat jamaah yang keren gitu ya, yang betul. keren harus dirawat di RS, bolak-balik ke RS. Kemudian saya sendiri nggak fokus untuk ibadah gitu ya. It's okay. Tetap tenang, bahagia. Dan itu kita pesan sama Allah, biarlah apa yang saya lakukan ini sebagai ibadah di tanah suci. Masya Allah. Rasa bahagia sebagai seorang yang bisa mengabdi kepada tuannya yang punya rezeki. Itu yang saya rasakan hikmahnya. Memang mendatangkan ketenangan Bunda ya, kebahagiaan. Jadi apapun yang terjadi ke depan, mau baik mau buruk itu santai aja. Ya, tenang aja. Qadarullah, ini adalah takdir Allah, gitu kan? Kita percaya bahwa Allah menghadirkan ini ya supaya kita apa nih Bunda? Supaya kita belajar untuk lebih baik dan lebih dekat sama Allah. Nah itu gitu ya. Ini ilmu yang sangat keren, sangat dahsyat nih dari Bunda. Maka ketika Allah berikan suatu persoalan kepada kita, rasa nggak nyaman kepada kita, disakiti, dibuat nggak nyaman, it's okay, senyumin aja. Karena apa? Itulah bungkus yang Allah berikan kepada kita, yang di dalamnya ada berlian. Mantap. Terimalah dengan lapang dada. Benar sekali. Ini dewasa banget loh. Aduh, gitu ya. Oke Bunda, apa sih momen yang paling mungkin berkesan Bunda ya? Mungkin Bunda juga mungkin bisa terharu di situ, menangis di situ dalam mengurusi atau mendampingi jamaah. Dalam mendampingi jamaah yang saya rasakan haru birunya itu satu, ketika itu yang saya rasakan banget itu pas saat kita tawaf wada. Tawaf wada ya. Tawaf wada itu benar-benar air mata tuh seperti nggak bisa dibendung lagi. Masya Allah. Kenapa? Karena saya mau berpisah gitu ya. Saya mau berpisah, itu yang saya rasakan. Kemudian yang saya rasakan juga suatu keajaiban haru birunya itu jamaah yang pengen mendekat ke Ka'bah. Itu dengan kita berpesan sama Allah, ya Allah mudahkan gitu ya. Seperti kemarin berkali-kali itu jamaahnya sudah mbah-mbah. Itu saya bilang, Mbah, yang kalau kita mau pegang Ka'bah, fokus sama Allah, yakin, bisa, dan Allah mudahkan jalannya. Dan ternyata keren. Pasukan saya, ibu-ibu mbah-mbah, itu pegangan semuanya. Kemudian kita menerobos arus. Dengan mudahnya kok mereka semuanya bisa memegang Ka'bah gitu. Dan itu Masya Allah, saya sendiri kaget. Allah mudahkan banget gitu ya. Jadi saya kalau gitu dengan usia yang tidak muda lagi dengan usia yang tidak muda lagi, Allah mudahkan dengan caranya. Di saat tawaf wada itulah haru biru banget, itu berasa banget ketika saya harus meninggalkan Ka'bah gitu ya. Masya Allah rasanya. Kalau saya lihat di video-video itu biasanya jalan itu sampai mundur Bunda. Jalan mundur sampai Ka'bahnya nggak kelihatan. Dan berpesan lagi untuk tahun berikutnya. Ya Allah, izinkan saya tahun depan berangkat lagi dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Dan di tahun 2025 ini nggak tanggung-tanggung, Allah kirim satu pesawat dari 16. Allah kirim satu pesawat. Berarti ini jangan-jangan ini salah satu doa dari Bunda Lismiati nih. Mendapatkan 567 jamaah. Tepuk tangan dong untuk Cahaya Multazam gitu. Masya Allah ya. Pertanyaan terakhir nih Bunda, mungkin ada pesan Bunda, mungkin harapan terhadap jamaah yang nanti akan berangkat umroh di tanggal 30 Juli 2025. Silakan Bunda. Baik, untuk Bapak Ibu calon tamunya Allah, yakinlah Anda semuanya adalah calon tamunya Allah yang masih mampu. Siapa dia yang mampu? Dia yang mampu adalah dia yang masih bisa bernafas dari hidungnya. Maka yakinkan dirimu masih mampu untuk ke Baitullah. Dan siapkan dari sekarang yang sudah mau berangkat besok di tanggal 30 Juli 2020 bersama saya, insya Allah satu pesawat ya. Siapkan energi bahagia, energi penuh syukur dan penuh ikhlas. Karena ibadah umroh adalah ibadah fisik yang harus diiringi dengan energi bahagia. Maka harus selalu hari ini bahagia,
besok bahagia dan selusa bahagia, seterusnya bahagia. Senyum pokoknya Senyumnya ya 227. Benar-benar, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih, Ustaz. Sudah bersedia menemani kita untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para penonton yang ada di rumah nih Bunda. Dan kita doakan nih Ayah Bunda ya, kita doakan sehat selalu, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin, Bunda. Dan kita doakan juga untuk penonton yang ada di rumah. Terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah menonton ya, telah menyaksikan edisi podcast yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat pada hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Cahaya Multazam Indonesia. Cahaya Multazam melayani dengan penuh cinta. Terima kasih. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bunda. Terima kasih.